Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita sebelumnya berbicara tentang Paulus yang menegur Petrus atas sikap dari Petrus yang berlaku munafik. Dan dalam pembacaan kita saat ini, Paulus masih membahas tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Dan Paulus katakan di dalam ayat yang ke-21, "Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa peristiwa Paulus menegur Petrus masih ada kaitannya dengan perikop ini. Jadi perikop ini mau mengatakan bahwa Paulus memberikan kembali penegasan bahwa kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Makanya di dalam bagian firman Tuhan ini Paulus katakan, kalau sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran atau keselamatan di dalam hukum Taurat, maka itu artinya pengorbanan Kristus di kayu salib tidak akan ada artinya sama sekali. Tidak akan ada maknanya. Itu yang Paulus mau tekankan di sini. Sehingga sangat-sangat tegas Paulus katakan bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dia dengan tegas mengatakan ini. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudaraku, ini juga satu pengingat bagi seorang Petrus. Petrus mengerti akan hal ini. Petrus mengerti bahwa keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi dengan sikapnya dia berlaku munafik ketika saudara-saudaranya Yahudi datang. Maka secara tidak sadar ia mengatakan bahwa kasih karunia itu tidak cukup, perlu ditambahkan dengan melakukan hukum Taurat. Saudaraku, ini adalah satu hal yang penting untuk mengingatkan kita kembali. Meskipun saya dan saudara mungkin sudah mengerti akan hal ini, tapi terus firman ini datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa saya dan saudara diselamatkan oleh Allah bukan karena melakukan berbagai macam kebaikan,
Tetapi saya dan saudara diselamatkan, itu hanya oleh karena kasih karunia Allah. Karena melalui iman kepada Yesus Kristus, saya dan saudara diselamatkan. Saudaraku, ini pembacaan firman Tuhan bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini terus menolong kita, meneguhkan kita. Kita setiap waktu selalu mengingat bahwa saya dan saudara boleh ada sampai hari ini karena kasih karunia daripada Allah.